Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Mari kembali kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanyalah milik Allah Rabbil alamin, pencipta pengatur alam semesta ini, yang telah mengumpulkan kita di salah satu masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai yang ada di planet bumi ini. Jadi bumi ini masjid ini adalah tempat yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim, ahabbul baqa'i ilallah, tempat yang paling Allah cintai. Jadi Bapak Ibu, Allah kumpulkan kita di tempat yang paling Allah cintai, kemudian di momen yang Allah puji-puji kita di dalamnya. Semoga dalam hadis Sahih Muslim juga Allah akan memuji-muji dan menurunkan ketenangan, rahmat serta diikuti oleh malaikat dan doa makhluk-makhluk Allah untuk orang-orang yang mempelajari ilmu agama. Luar biasa. Maka untuk itu ya, kita perlu senantiasa memperbaharui niat kita. Tatkala kita melangkah dari rumah kita sudah meniatkan dalam hati kita, mudah-mudahan kita datang ke masjid ini dalam rangka untuk meraih ridho Allah dan meraih apa yang telah Allah janjikan bagi orang-orang yang mempelajari agama Allah. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak terasa hadirin, kita sudah semakin dekat kepada sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Bagaikan seseorang yang telah berjanji kedatangan seorang presiden yang akan membawa hadiah yang banyak, akan ngasih dia Fortuner, akan ngasih dia rumah yang megah. Tentu seseorang itu Pak akan deg-degan, ada lama lagi presiden datang, ngasih uang miliar untuk saya. Senang nggak Pak? Senang, deg-degan kita ya Allah, kapan ini dia? Tidak lama lagi ya Allah ya. Dan Ramadan itu ternyata lebih dari itu semua, lebih dari dunia itu. Ramadan adalah bulan ampunan. Ramadan adalah bulan yang dimana pahala kita Allah lipat gandakan. Maka untuk itu kita persiapkan hati kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah. Di antara ibadah yang bisa kita lakukan Pak adalah banyak-banyak menangis. Kok menangis Ustaz ya? Karena Rasul menyuruh kita menangisi dosa-dosa yang kita lakukan. Momen Ramadan Pak, setiap tetesan mata kita berbeda dengan ketika kita menangis di bulan Ramadan. Karena menangis kepada Allah itu ibadah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Uqbah bin Amir, sering saya sampaikan hadis ini karena hadis ini Masya Allah luar biasa, motivasi bagi kita. Jadi An-Uqbah ibni Amirin qala, dari Uqbah bin Amir dia berkata,
Qultu ya Rasulullah man najatu. Aku pernah bertanya kepada Nabi, kepada Rasulullah, kata Uqbah bin Amir. Aku berkata, wahai Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa resep keberuntungan keselamatan di akhirat itu? Apa resep? Ya apa? Ya sebab kita mendapatkan keberuntungan itu seperti apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, amsik alaika lisanaka. Pegang atasmu lidah, maksudnya pelihara lidah. Ini memang luar biasa lidahnya Pak, apalagi di bulan Ramadan besok. Ya jangan sampai kita kehausan, kelaparan menahan dari subuh sampai maghrib, ternyata kita masih suka bergunjing, masih suka menfitnah, masih suka ngota-ngota yang tidak ada faedahnya. Maka Rasul mengatakan, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituka, dan perluas, lapangkan olehmu rumah yang lapang. Ulama menjelaskan, kalau kita baca syarah penjelasan hadis ini adalah kita gunakan rumah kita untuk beribadah kepada Allah, seperti sholat sunnah, baca Al-Quran, ya. Jauhkan rumah kita dari setan. Apa itu Pak? Musik-musik yang kita putar itu mengundang setan. Setan suka apa? Apalagi lagu-lagu yang mengandung kemaksiatan, ya. Musik-musik DJ dan lain sebagainya. Ini semua dari mengundang setan. Maka kita semangat akan baca Al-Quran. Karena Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim juga, inna syaitana la yaqrabul baita tuqra'u fihi suratul Baqarah. Setan itu tidak akan mendekati rumah yang dibacakan di dalam rumah itu suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Jadi rumah kita bacakan Al-Quran. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian itu bagaikan kuburan. Maka bacakan Al-Quran di rumah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang terakhir Rasul mengatakan, wabki ala khati'atika, tangisilah atas dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Jadi menangisi dosa itu ibadah Bapak Ibu. Artinya kita sibuk dengan itu Pak ya. Apalagi ibu-ibu yang hatinya lembut, ya, dikit-dikit nangis, ya kan? Jangan nangis kalau telat suami ngasih uang belanja, nangis. Gak dapat gak dikasihkan duit buat belanja di Shopee, nangis. Bukan itu. Itu gak dapat pahala. Bisa-bisa kalau memberatkan suami, tangisannya bisa menjadi tangisan dosa. Seperti orang-orang yang istilah masyarakat kita, tangisan buaya. Ya. Kalau kita menangis yang mendapatkan pahala itu adalah nangis karena Allah, nangis takut dengan nerakanya Allah, nangis kita rindu dengan surganya Allah, nangis kita memikirkan nasib kita. Abu Hurairah seorang alim, seorang zahid, ahli ilmu, zuhud. Ketika hendak meninggal, Abu Hurairah mengatakan, ya, apa kata beliau? Ar-rihlatu tawilah. Dalam ibarat yang lain, ar-rihlatu tawilah. Perjalanan di akhirat itu perjalanan yang panjang. Wazanu qalil, kata beliau. Dan bekal aku ini sedikit. Abu Hurairah ahli ibadah, ahli hadis. Tidak ada orang yang tidak kenal Abu Hurairah kalau mempelajari hadis. Kalau baca hadis saja, Al-Ma'in aja yang 40 saja banyak, akan selalu kita temukan Abi Hurairah, Abi Hurairah luar biasa. Sahabat yang alim banyak menerima hadis dari Abu Hurairah. Bahkan beliau sampai tidak bekerja, saking ingin selalu menemani Nabi dan menghafal setiap yang Nabi sabdakan. Abu Hurairah luar biasa. Apa yang beliau tangiskan? Beliau menangis banyak, subhanallah. Takut, ya Allah, apakah bekalku cukup ya Allah. Jadi itu yang harus kita perbanyak menjelang Ramadan ini. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan, kita banyak-banyak menangis karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang lain yang sering kami sampaikan juga, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Ainani la tamussu mannaru yaumil qiyamah. Dua mata yang tidak tersentuh oleh api neraka. Di antaranya Pak, ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini ibu sekalian yang
mudah untuk meninggal. Alhamdulillah. Ada orang yang susah nangis ya, tapi sekali menangis ya karena Allah tentu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini diantara mungkin persiapan yang bisa kita lakukan. Banyak-banyak kita menyesali dosa. Jangan kita menyesali sesuatu yang tidak layak disesali. Yang ngapalah saya nikah dengan Anda, boleh? Ya, ngapalah saya dulu ya Allah tak pilih ya jadi polisi, mungkin sekarang tinggi pangkat saya kan ada pula masalah. Jangan ya, itu tidak boleh, tidak layak untuk ditangis. Yang ditangis itu Pak sesuatu yang menimbulkan iman kepada Allah, sesuatu yang menjadi motivator penggerak kita, motor ya penggerak bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tangis kita kepada ya akan takutnya kepada neraka Allah, ya menangis kita karena Allah yang menyuruh kita takut kepada neraka. Saya sahabat Pak ketika membaca ayat-ayat tentang neraka menangis sahabat Nabi SAW. Umar bin Khattab juga, bahkan dia mata Umar bin Khattab itu di bawahnya tibanya hitam karena banyak menangis. Namun kalau seandainya di depan orang, dia Umar bin Khattab seperti orang yang tegar, beliau pantang menampakkan tangisannya di khalayak ramai. Itu Umar bin Khattab ya. Akan tetapi ya Umar bin Khattab adalah ketika sendiri, beliau adalah orang yang paling rapuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita perbanyak menjelang dekatnya Ramadan ini. Ya setiap kali Bapak nangis, kita semua menangis mengingat kita dengan maksiat kita ya. Karena ada di antara kita ini yang kayak Nabi ya, yang maksum kan ada Pak ya. Karena setiap kita pasti banyak berbuat dosa, dan itu telah dinyatakan oleh Allah langsung dalam hadis qudsinya yang sering kami sampaikan, hadis dari Imam Al-Bukhari. Ya benar Adam, ya innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, kata Allah. Wahai anak Adam, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan dosa bil-laili wan nahar, siang malam. Banyak kita dosa. Akan tetapi Allah senantiasa membuka pintu ampunan. Subhanallah, luar biasa Allah ya. Bahkan Allah itu beri motivasi besar lagi Pak bagi orang yang kayaknya sudah putus asa dengan ampunan Allah. Udahlah, nggak mungkin Allah mengampuni. Apa kata Allah dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan disahihkan juga oleh para ulama ya? Lau lam tudnibu, kata Allah, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan datangkan suatu kaum, kemudian dia melakukan dosa, dan kemudian setelah itu mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, hadis ini bukan anjuran untuk berbuat maksiat, alhamdulillah. Ya, namun hadis ini adalah motivasi, dorongan bagi orang-orang yang sudah di ujung tanduk, sangat pesimis terhadap ampunan Allah. Maka Nabi sampaikan hadis ini supaya jangan kalian berputus asa dengan ampunan Allah SWT. Seberapa pun dosa yang dibuat oleh manusia, maka jangan ada kata-kata oh tidak mungkin Allah mengampuni. Jangan ada itu. Maka Rasul sampaikan hadis ini. Ini asbab buruk dari hadis ini. Kan jangan pula kita aneh-aneh mensyarah hadisnya. Nah, ini hadis adalah anjuran berbuat dosa. Alhamdulillah. Ya, bacalah Al-Quran. Allah tidak pernah menyuruh manusia berbuat fahsya, berbuat dosa gitu ya. Akan tapi Allah tidak mau manusia itu putus asa. Ya, tidak mau manusia menganggap olah tidak ada ampunan bagiku, sudah terlalu banyak manusia yang belum. Tidak boleh. Ya, bahkan Nabi juga menceritakan Pak tentang kisah-kisah motivasi untuk tidak berputus asa dengan ampunan Allah, seperti kisah 100 ya pembunuh 100 orang. Ini kisah Israeliat ini, akan tapi sahih, sangat sahih dari Imam Al-Bukhari, seorang yang telah membunuh 99 orang ini. Kemudian dia nanya sama ahli ibadah awalnya Pak ya, Anni laqad qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan. Aku telah membunuh 99 jiwa. Kata ini killer dia Pak ya. Ini psikopat babat ya. Jadi apa kata Abid itu Pak, ahli ibadah itu? Dia ditanya tuh, hal min taubatin, apakah bagiku taubat? Sungguh biadab kau katanya, engkau telah membunuh 100 orang. Dan tidak ada, laisa laka taubat, tidak ada taubat untukmu gitu. Akhirnya
sifat psikopatnya Pak menguasainya lagi. Geram dia, marah dia, dibunuhnya ahli ibadah itu. Akan tapi setelah dia menutup, timbul lagi rasa pencari Allah, gitu. Saya ingin tobat. Ya Allah, saya ingin ada orang yang ngasih jawaban yang tepat. Gitu. Pergilah dia Pak kepada seorang alim, seorang ahli ilmu gitu ya. Laqad qataltu mi'ata nafsin gitu ya. Aku telah membunuh 100 jiwa. Hal min taubatin, apakah bagiku taubat? Maka ini yang menjauh adalah ahli ilmu, ya dengan ilmunya tidak ada yang menghalangimu dari taubat, tapi tinggalkan lingkunganmu. Hijrahlah kamu ke tempat ya yang jauh di sana dan ikutilah lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar di situ dan beribadahlah kepada Allah di tempat yang baik itu. Namun Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum sampai dia ke tempat hijrahnya itu mati dia. Ya Allah wafatkan dia. Sehingga terjadi pertengkaran juga ya antara malaikat ya azab dengan malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan dia belum sempat melakukan ketaatan, dia hanya dalam perjalanan saja kayaknya dia harus diazab dulu. Kata malaikat rahmat enggak, dia sudah punya niat yang baik, niatnya ingin bertobat kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya dengan rahmat dia Pak. Rahmat Allah itu luar biasa. Kasih sayang Allah itu. Rahmat Allah itu selalu mendahului ya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat niatnya yang baik ya kan. Walaupun dia belum sempat untuk melakukan ketaatan karena sudah ada niat untuk bertobat karena memang ajal yang telah datang Pak. Akhirnya apa? Akhirnya Allah dekatkan langkahnya ke tempat dia ingin tuju untuk berhijrah. Akhirnya diukurlah yang untuk mendamaikan malaikat yang bertengkar ini, maka diukur mana yang tempatnya lebih dekat, apakah ke tempat dia membunuh orang itu atau ke tempat hijrahnya. Ternyata Allah dekatkan dia lebih dekat ke tempat hijrahnya. Kemudian Allah ampuni dosa. Maka ini yang harus kita perbanyak sebenarnya di waktu-waktu yang dekat dengan Ramadan ini. Kita persiapkan hati kita, hati yang hanif. Hanif itu artinya hati yang selalu terpaut dengan Allah. Al-muqbil ilmu, yang selalu menghadap kepada Allah dan berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'rid an masiwahu. Apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya dengan Ramadan yang tidak lama ini Pak, kita hadapi dengan hati yang senantiasa yang bertobat kepada Allah, dengan hati yang senantiasa menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dengan mata yang senantiasa meneteskan airnya, menyesali betul Pak atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dengan itu hadirnya Allah akan melembutkan hati. Ya, sebagaimana banyak tertawa mengeraskan hati dan banyak menangis karena Allah. Ini menangis karena Allah, bukan menangis ria, bukan menangis hanya di depan kamera. Ya Allah, menangis di Masya Allah ya. Pas DWDW Pak, mau sujud luar biasa, alhamdulillah ya. Maka kita menangis yang ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Ada waktu yang sangat cocok ketika kita menangis, ketika kita sendirian, hanya kita dan Allah. Di sepertiga akhir malam bangun kita, ya, sholat kita baca Al-Quran, kita angkat kedua tangan kita, kemudian kita ya mengadu kepada Allah, berkeluh kesah kita kepada Ya Allah, banyak dosa yang aku lakukan. Inni zalamtu nafsi dzulman katsiran. Ya Allah, sesungguhnya aku telah banyak berbuat zalim kepada diri. Seperti ucapan Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus ini Nabi loh. Hanya karena dia agak marah kepada kaumnya, karena kaumnya luar biasa pembangkang, ditinggalkan oleh Nabi Yunus kaumnya. Akhirnya Allah uji dia dengan dilemparkan ke laut sehingga dimakan oleh ikan paus kan gitu. Kisahnya banyak. Akhirnya apa? Nabi Yunus mengakui kesalahannya. La ilaha illa anta. Lihat Pak, didoakan dengan tauhid. Ini luar biasa tauhid ini. Ini juga hadis menunjukkan utamaan tauhid. La ilaha illa anta subhanaka. Tidak ada ilah
sesembahan yang berhak disembah secara benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maksudnya Engkau ya Allah. Inni kuntu minal zalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim ya Allah. Allah senang Pak kalau kita ngaku berbuat dosa, Allah senang. Ya Allah, aku banyak berbuat maksiat, senang Allah. Allah nggak senang orang yang sok suci ya Allah, aku telah banyak beribadah ini ya Allah, aku hebat. Alhamdulillah. Sombong, Allah nggak senang. Allah itu Pak lebih cinta kepada penyesalan seorang ahli maksiat karena dia menyesali maksiatnya daripada tangisan ria ahli ibadah yang hatinya penuh dengan kesombongan, yang hatinya penuh dengan keangkuhan, yang hatinya penuh dengan kebanggaan terhadap amal yang dilakukan. Sementara ahli maksiat ini yang hatinya hancur, yang hatinya ingin dekat dengan Allah, yang menyesali dosa-dosa yang dilakukan. Itu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala yang Allah cintai. Maka untuk itu ya, menjelang Ramadan ini sebanyak-banyak kita Pak mengamalkan hadis yang kami sampaikan sama-sama. Wabki ala khati'ati, tangisilah atas dosa-dosa yang kau lakukan. Itu yang insya Allah melembutkan hati kita, yang akan menjadi motif atau penggerak kita gitu ya, pemantik kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita merasa banyak dosa, insya Allah akan semangat untuk melakukan ya kebaikan kepada Allah atau amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali kepada pembahasan kita. Masih pada kitab ya, Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zain rahimahullah taala. Ya, kita lanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya. Kita sudah sampai di mana? Akhir halaman yang ke-8. Ya. Jadi memang kita Pak ya seperti yang telah kita lakukan beberapa atau di awal-awal ya, kita dari Imam Syafi'i dulu ya, kita pakai sistem ya latihan baca kitab bagi teman kita atau ikhwan kita yang sudah mempelajari dasar-dasar ilmu bahasa Arab ya. Karena memang yang kita pelajari kita berbahasa Arab, maka harus kita latih Pak ya untuk membaca dan memahaminya. Ya, yang akan membaca malam hari ini akhirlah dan akhirnya Suwardi hafizahullah jami'an. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala minhajul firqatin najiyati. Wahid al-firqatun najiyatu hiya allati taltazimu minhaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa minhaja ashabihi min ba'dihi wa huwa al-Qur'anul Karimu alladhi anzalahu Allahu ala rasulihi wa bayyanahu li sahabati fi ahadithihi as-sahihati wa amara al-muslimina bitamassuki bihima. Faqala taraktu fikum syai'aini lan tadullu ba'da ya, dikasokan dotnya ya, lan tadillu ba'dahuma kitaballahi wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayyal hawda. Ya. Sahih sahahu ya. Sahahul Albani fil Jami'. Iya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Berkata penulis yang semoga Allah rahmati, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu beliau dan beliau juga bisa Allah berikan pahala. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa penulis ya, kedua orang tuanya dan seluruh kaum muslimin amin ya rabbal alamin. Ya, qala beliau berkata di sini minhajul firqatin najiyati. Minhaj sebagaimana yang telah kita bahas, minhaj itu artinya kalau bahasa kita metode, jalan, cara. Secara bahasa minhaj itu sama dengan manhaj. Kata lainnya minhaj, manhaj sama. Jadi secara bahasa artinya adalah yang disebutkan oleh di antaranya oleh Syekh ya, Al-Fauzan dalam kitabnya Ma'alim Ahli Sunnah wal Jamaah. Secara bahasa
minhaj atau manhaj itu adalah at-thariqul wadih, cara atau jalan yang jelas. Jadi menurut istilah para ulama, manhaj itu adalah cara yang ditempuh oleh seseorang dalam menjalankan agama ini yang sesuai dengan apa yang telah dijalankan oleh Rasul dan para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti cara Rasul dan para sahabatnya, itu manhaj. Atau lebih spesifiknya juga manhajus salaf. Jadi manhaj salaf itu apa? Ya, manhaj salaf itu adalah cara kita, metode kita dalam menjalankan agama ini, berusaha kita mengikuti cara yang Rasul dan para sahabatnya dalam menjalankan agama Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang masyhur sahih, hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah qarni, abadku, manusia yang hidup di masa Nabi dan para sahabat. Sehingga kita mesti mencontoh, meneladani, mempelajari, mengamalkan, mempraktikkan apa yang telah dipraktikkan oleh Rasul dan para sahabatnya dalam menjalankan agama. Sehingga Bapak Ibu ada suatu kaidah, dan kaidah ini Pak sering dijadikan bahan olok-olokan. Ini kaidah orang Wahabi ini. Padahal kaidah ini Pak juga dinukilkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi Imam Ibnu Katsir ya, yang jauh hidupnya sebelum lahir Muhammad bin Abdul Wahab yang mereka tuduh sebagai Wahabi itu ya, lahir Imam Ibnu Katsir sudah wafat. Ini bisa Bapak lihat ya, Bapak searching gitu, kapan wafatnya Imam Ibnu Katsir ini, pada 600-an Hijriah. Jadi beliau sudah memakai kaidah law kana khairan la sabaquna ilaihi. Kalau seandainya perkara agama ini adalah hal agama ya, dalam hal ibadah, dalam prinsip dasar agama, kalau seandainya itu dianggap baik, sesuatu itu yang disandarkan ke agama itu baik, maka kaidahnya la sabaquna, mereka Rasul dan para sahabatnya tentu telah mendahului kita dalam mengamalkannya. Ini kaidah luar biasa, karena agama ini sudah sempurna. Sejak kapan agama ini sempurna? Semenjak ya Rasulullah diwafatkan oleh Allah, terputusnya wahyu, dan setelah Allah turunkan di antara ayat yang terakhir Pak, ketika haji wada, haji Nabi yang terakhir, haji perpisahan, Allah turunkan surah Al-Maidah ayat yang ketiga yang penggalannya al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan bagi kalian dinakum, agama kalian. Ya, agama Islam sudah sempurna. Artinya tidak ada lagi ibadah-ibadah, melainkan telah diajarkan dan diamalkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Maka ini kaidah yang luar biasa. Ya, lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Subhanallah. Dituliskan juga oleh Imam Ibnu Katsir seperti yang saya sampaikan ini, bukan buku judul buku Ustaz ya Abdul Hakim bin Amir Abda saja, enggak. Beliau hanya menukil juga dari salaf, dan Imam Ibnu Katsir ya, beliau juga menukil dari guru-guru beliau, bukan hanya mengarang-arang saja tanpa ada benda. Dalilnya jelas sekali hadisnya bahwa muliakan ya, jalan ya kan, bahwasanya Rasul mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rijal. Dalil yang sahih yang muhkam, hadis yang jelas sekali, nggak ada zon di dalamnya ya, keraguan ya. Barang siapa yang mengamalkan amalan kata Rasul laisa alaihi amruna, yang tidak ada ya atasnya urusan kami, maksudnya tidak ada ya amalan itu masuk dalam urusan Nabi, artinya yang telah Nabi amalkan, yang telah Nabi praktekkan, yang bisa dipraktekkan oleh para sahabat, maka amal itu tertolak. Maka ini luar biasa kaidahnya, dirinya Allah mulia. Baik, yang pertama ya, awalan yang pertama al-firqatul najiyah. Al-firqah itu artinya pak kelompok, an-najiyah itu sifat dari al-firqah, yaitu yang selamat kalau bahasa kita. Jadi bagaimana karakter ya, sifat dari kelompok yang selamat? Dikatakan oleh beliau, hiyallati taltazimu minhajar Rasul sallallahu. Dia adalah satu kelompok yang
ya senantiasa istiqomah, senantiasa ya konsisten. Kalau bahasa kita taltazim itu dia konsisten gitu ya, mengikuti metode beragamanya Rasulullah SAW fi hayatihi, dalam kehidupannya, wa minhaja, dan metode beragamanya ashabihi min ba'dihi, para sahabat Nabi setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal Qur'anul Karim, Nabi itu adalah Al-Qur'an yang berjalan. Pernah ditanya sebuah dalam Sahih Al-Bukhari, suilat Aisyah radhiyallahu anha an khuluqi Rasulullah, tentang akhlak Nabi. Maka Aisyah menjawab, kana khuluqul Qur'an. Dahulu ya, ketika Rasul hidup, akhlak beliau adalah akhlaknya Al-Quran. Jadi Pak, kalau kita baca Al-Quran, mari kita jadikan Al-Quran itu sebagai sumber kita dalam berakhlak, iya kan? Bagaimana akhlak Al-Quran Pak? Luar biasa hadirnya yang dilakukan Allah. Kalau kita ingin mencontoh Al-Quran, ya Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak pendendam Pak. Coba kita buka lagi surah Ali Imran ya. Lupa saya ayatnya tentang ciri-ciri orang yang bertakwa itu Pak. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Luas sekali surga itu Pak. Arduha itu artinya luasnya. As-samawati wal ardu, seluas langit dan bumi, luar biasa. Ya. Yang Allah telah siapkan surga itu bagi siapa? Bagi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Dijelaskan ayat yang berikutnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang berinfak dalam keadaan ya sarra, lapang, dan dalam keadaan sempit. Artinya ketika ada duit Pak, dia berinfak juga, namun dengan kadar yang mungkin sesuai kesanggupannya lah gitu Pak. Tapi ada niatnya untuk apa? Untuk bersedekah, subhanallah. Wal kadhiminal ghaidha. Kemudian bagaimana orang yang menyimpan takwa itu? Ini ayat tentang adab, akhlak ini. Dan orang-orang yang menahan rasa marah. Kalau bahasa Bapak tidak berang, ya. Tidak setek-setek berang, setek berang tidak. Ya, dia tahan marahnya karena Allah. Dia mampu untuk marah. Beda nanti Pak, ada orang dia dasarnya pemarah, tapi dia tidak mampu marah, dia ingin marah gitu ya. Ini tidak dapat keutamaan dalam ayat ini Pak. Karena disebutkan penjelasan dari ayat ini adalah orang yang punya otoritas. Dia mampu untuk marah, dia bos ini, ya kan? Dia punya anak buah, dia marahi anak buahnya, mampu dia ketika salah anak buahnya. Dan orang yang dia punya bertakwa, ketika dia mampu marah, ketika dia lupakan, dia mampu mungkin untuk dia mengungkapkan ucapan kotor. Dan dia adalah bos, dia punya otoritas, namun itu dia tahan. Meskipun yang salah adalah anak buahnya, namun dia takut kepada Allah. Dia tahan rasa kesalnya, rasa marahnya. Dia berupaya juga untuk memperbaiki. Karena ada seseorang orang tidak mampu bayar. Karena dia memang punya otoritas, ya, punya kekuasaan. Dia maki-makilah anak buahnya, ya kan, dia marahi dia. Ini bukan orang yang memiliki sifat takwa. Ya. Orang yang takwa itu apa? Wal kadhiminal ghaidha, wal 'afina 'anil nas juga. Dia orang yang memaafkan kesalahan manusia. Katanya ingin berakhlak seperti Al-Quran. Orang yang sudah minta maaf tetap sampai mati tidak ada itu maaf. Katanya nak takwa, nak surga. Orang yang takwa itu dia memaafkan manusia. Selama orang itu adalah orang yang mau minta maaf sama dia, ya, kita maafkan. Dan kita tolak keburukannya dengan kebaikan. Itu luar biasa. Infak, semoga namanya infak billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan billati hiya ahsan, ya, bukan yang hasan, tapi ahsan itu lebih artinya. Pakai ya isim tafdil, ya, pakai berbentuk ya perbandingan lebih gitu. Maka tolaklah keburukan orang dengan yang lebih baik. Maka susah ini Pak, susah ini kalau kita amalkan.
Oh Ustaz, kan dia dahulu Ustaz yang gini antum ini enggak. Kalau dia udah baik sama kita udah maafkan dan enggak perlu kita dendam ya. Tidak ada yang perlu kita dendamkan di dunia ini. Karena ketika kita mati Pak, kita juga akan dimakan oleh cacing. Iya Pak. Apa yang kita banggakan di dunia ini? Tidak ada. Mati kita cacing itulah yang akan senang kan? Kami akan kenyang ada cacing. Iya. Secantik-cantik kita Pak, sehebat-hebat kita, kalau sudah mati kita akan menjadi santapan cacing-cacing taman. Iya, kita akan menjadi tulang belulang. Kita akan dilupakan oleh orang. Ya, iya. Ratusan tahun lagi kita tahu kita. Mungkin cucu kita udah tidak ingat lagi sesudah kita. Kan Allah malam. Apa yang kita sombongkan ada? Apa begitu hadirin? Yang momen dekatnya Ramadan ini Pak, kita sama-sama banyak-banyak bermuhasabah ya Allah ya, untuk mendekatkan diri. Belum tentu Pak tahun depan Ramadan ini masih ada dalam kehidupan kita. Betapa banyak teman-teman kita Pak ya, tahun kemarin Pak atau 2 tahun yang lalu sama-sama berzin dengan kita, ingin berharap bisa menemui bulan Ramadan yang sekarang, ternyata tinggallah harapan saja karena mereka sudah kembali kepada Allah. Ya, tinggallah nama saja. Jadi betapa banyak teman-teman kita yang sekarang yang sudah menjauhi kita, yang sudah berada di alam barzakh sekarang, di alam kubur itu Pak, pengen dia ikut sama-sama Ramadan. Apa itu Pak ini di antara kiatnya supaya kita jangan sia-siakan Ramadan kita pada tahun ini. Belum tentu Pak Ramadan 2027 kalau Masehi ya Pak ya, atau 1448 kita masih hidup, belum tentu hadirin. Maka mari kita ya gunakan, persiapkan ya Ramadan ini dengan usaha yang totalitas dalam mendekatkan diri kepada Allah, baca Al-Quran kita, ya doa kita, zikir kita, ibadah kita secara umum kita tingkatkan dari hadirin yang Allah muliakan. Kemudian rasa takut kita kepada Allah, kemudian rasa harap kita, rasa cinta kita. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, di antara hal yang mesti kita perbanyak. Kembali kita kepada pembahasan kita. Jadi ya, Firqah Najiyah itu adalah kelompok yang senantiasa konsisten mengikuti metode beragamanya Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana? Ya, metodenya Rasul dan para sahabat mengikuti Al-Quran. Wa huwal Qur'anul Karim, dia adalah Al-Quran yang mulia. Alladzi anzalahu Allah 'ala rasulih, yang telah Allah turunkan kepada Rasulnya yakni Nabi Muhammad. Wa bayyanahu, dan Rasulullah SAW telah menjelaskan Al-Quran itu li sahabati, kepada para sahabatnya, fi ahadithi sahihah, di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, jadi hadis ini sebagai penjelas bagi Al-Quran, karena Al-Quran itu ada sifat yang umum, perintah umum. Contoh Allah perintahkan kita salat, wa aqimis salata, kata Allah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana caranya salat? Tidak ada dalam Al-Quran Pak, salat itu diawali dengan takbiratul ihram, tidak ada. Kemudian membaca doa iftitah tidak ada dalam Al-Quran. Maka kita butuh kepada hadis. Kenapa kita butuh kepada hadis? Karena Allah menyuruh kita untuk mengikuti ya Rasulullah. Mengikuti Rasulullah itu bagaimana wujudnya, prakteknya seperti apa? Dengan mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang hanya mengikuti Al-Quran Pak tersesat. Kok tersesat Ustaz? Iya. Karena Nabi yang mengatakan orang yang paling paham kepada Al-Quran terhadap Al-Quran siapa? Rasulullah. Rasulullah makhluk yang paling paham terhadap Al-Quran. Maka Nabi mengatakan sebagaimana hadis yang akan kita bacakan ini, aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Lan tadhillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat ya setelah kalian amalkan keduanya. Apa itu? Kitab Allah wa sunnati. Tidak hanya Al-Quran kata Rasulullah, 2, Kitab Allah wa sunnati ya. Kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnahku. Nah, kemudian dijelaskan dalam hadis yang lain ya bahwasanya kita harus memahami Al-Quran dan sunnah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Ya, seperti yang apa yang aku berada di atasnya hari ini, yakni seperti yang Nabi pahami, wa ashabi, dan seperti yang dipahami oleh para sahabat. Nah,
Jadi Pak, kita memahami Al-Quran dan Sunnah sebagai minhaj an-nubuwah, ya, minhajun nabi, ya, minhajus sahabat itu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena sahabat manusia yang paling tahu setelah Rasulullah. Jadi yang paling tahu tentang Al-Quran yang pertama Rasul. Kemudian yang kedua para sahabatnya. Kenapa? Karena para sahabat adalah manusia yang langsung tatap muka, face to face, ya, wajahan biwajhin, ya, tatap muka dengan Nabi SAW. Tentu pemahaman mereka yang selamat. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berkata di sini, wa amarul muslimina, dan dia yang Rasulullah telah memerintahkan kepada kaum muslimin bitamassuki bihima, untuk berpegang teguh dengan keduanya, yakni dengan Al-Quran dan Sunnah. Faqala, maka Rasulullah bersabda, taraktu fikum syai'aini, telah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, lan tadillu ba'dahuma, kalian tidak akan tersesat setelah kalian mengamalkan, berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnati, itu kitab Allah, Al-Quran dan Sunnahku, yakni hadis-hadis Nabi. Walan yatafarraqa, dan ya tidak akan berpisah, ya, dua hal itu Pak, kitabullah itu. Karena ini dhamirnya itu huma, alif tasniyah kalau dalam bahasa Arab, kembali kepada kitabullah wa sunnati ini. Hatta yarida, sampai keduanya itu Pak menjadi sebab bagi kita untuk dihadapkan kepada haud, yaitu telaganya Rasul, ya. Maka kita akan sampai, ya, ke akhirat dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah itu, sampai nanti kita akan disuguhkan nanti di padang mahsyar dengan sebuah danau telaga yang sangat, ya, enak airnya, yang kalau diminum dia tidak akan haus selama-lamanya. Itulah haudun Nabi, telaganya Nabi SAW. Ada sebagai ulama yang mengatakan di antara nama telaga Nabi itu adalah Al-Kautsar. Iya, Al-Kautsar itu, ya, adalah nama telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi Pak, ada syarat untuk memperoleh air di telaga itu, adalah orang yang konsisten mengamalkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mati. Dan akan ada nanti Pak, disebut dalam hadis yang panjang, kan, Sahih dan Sahih Muslim juga, akan ada nanti suatu kaum yang mengaku umatku, kata Rasul, ya, iya. Akan tetapi kalian tidak tahu, wahai sahabatku, ma ahdatsu ba'di, apa yang mereka buat dari perkara muhdas, perkara-perkara bid'ah setelahku. Maka terusir Pak, ini bahayanya bid'ah. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis tersebut menunjukkan bahayanya bid'ah akan terusir dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama kita, para ulama salaf, mereka mengatakan al-iqtisadu bisunnah khairun min ijtihadi fil bid'ah. Al-iqtisadu fis sunnah, kita mengamalkan sunnah itu Pak, dengan iqtisad itu artinya yang sedang-sedang saja. Iya, walaupun tidak banyak-banyak, namun kita konsisten melakukan sunnah, walaupun dikit banyak, tapi konsisten kita, itu jauh lebih baik kata ulama salaf daripada orang yang mati-matian beribadah ijtihad itu, artinya supaya itu. Akan tetapi ibadah yang dilakukannya adalah bid'ah. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dan apa di antara bentuk ibadah yang muhdats itu Pak? Iya, kalau kita lihat di hari kita sekarang ini Pak, ya, mengkhususkan ibadah, ya, di malam nisfu Sya'ban, ya. Ya, ini adalah termasuk ibadah yang muhdats, itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka Imam Ibnu Hajar, Pak, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan apa? Tidak ada dalil yang sahih, ya. Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan anjuran untuk mengkhususkan ibadah di pertengahan bulan Sya'ban, ya, di nisfu Sya'ban tersebut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
Jadi apa yang harus kita lakukan di malam nisfu Sya'ban itu Pak? Ya, tidak ada ya, kecuali ibadah yang pada dasarnya ada sunnahnya seperti sholat tahajud, tidak apa-apa karena itu sudah umum ya. Maka Pak, di sini kita bawakan, dan nanti kalau kita bawakan Pak, fatwa daripada Albani, Syekh Albani, nanti banyak orang bilang itu Wahabi. Udah saya bawakan aja sekarang fatwa dari Tarjih aja lah Pak ya, dari Wakil Ketua PDM dia, pimpinan daerah Muhammadiyah aja lah Pak ya. Ini dalam analisis Majelis Tarjih dan Tarjih Muhammadiyah. Muhammadiyah mengajak umat untuk jeli membedakan antara bid'ah dan sunnah kan gitu. Berdasarkan kajian di atas, Majelis Tarjih merumuskan 3 poin penting. Yang pertama, tidak ada ritual khusus. Islam tidak mensyariatkan ibadah spesifik pada malam nisfu Sya'ban. Ini kalau ingin bilang Wahabi ya Muhammadiyah mungkin Wahabi juga nih ya. Ya. Ini dalam Majelis Tarjih nih Pak ya. Majelis Tarjih menfatwakan Islam tidak mensyariatkan ibadah spesifik pada malam nisfu Sya'ban, tidak ada. Hal ini mencakup sholat dengan jumlah rakaat tertentu atau doa dengan redaksi baru atau doa khusus maksudnya. Tidak ada. Yang kedua, batasan bid'ah, mengkhususkan waktu dan tata cara ibadah tanpa dalil sahih, mengkhususkan waktu. Ini waktu ini mantap. Kalau tidak ada dalil yang sahih atau tata cara ibadah doa khusus gitu ya, tanpa ada dalil sahih, maka kata Majelis Tarjih Muhammadiyah, maka ini masuk kategori bid'ah. Jangan bilang ya Ustaz yang dari Madinah aja bilang bid'ah Wahabi, ini Muhammadiyah juga bilang seperti itu. Ya kan? Nah, coba ya. Kalau ingin mewahabikan ya berani nggak mewahabikan? Iya. Perbuatan ini menambah aturan ibadah yang tidak Rasulullah SAW contohnya Pak. Dalam ada dari Majelis Tarjih ini dikatakan ya masuk kategori bid'ah. Jadi bukan kita aja yang bilang bid'ah ya. Bukan ustaz-ustaz yang lulusan Madinah, tidak. Muhammadiyah itu juga bilang bid'ah juga gitu. Akan tetapi mereka tidak berani ya, kalau Muhammadiyah tak bahaya antara gitu kan, bukan besar ormasnya gitu. Tapi kalau yang lulus Madinah kan dekati organisasi, kita serang aja mereka, kita bully aja dengan Wahabi gitu ya. Karena dilihatnya tidak akan membalas ini ya kan. Tidak berani mereka. Padahal yang bilang bid'ah itu Pak, tidak hanya Ustaz Yazid bin Abdul Jawas ya. Tidak hanya Ustaz Firanda, Muhammadiyah itu ternyata bilang bid'ah juga. Orang yang mengkhususkan ibadah di malam nisfu Sya'ban karena ada dalilnya Pak yang sahih. Amal umum tetap boleh. Ya kalau amal umum yang ada dalilnya tahajud tidak apa-apa, baca Quran tidak apa-apa. Tapi jangan khususkan kan gitu. Muhammadiyah tidak melarang umat beribadah di malam tersebut secara mutlak, enggak. Anda tetap boleh sholat malam ya, atau membaca Al-Quran. Syaratnya lakukanlah sebagai amal harian biasa tanpa meyakini adanya keutamaan khusus. Ini dalilnya kalau bilang. Apakah Muhammadiyah juga Wahabi gitu ya? Terserah lagi Pak ya. Yang penting kita mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Memang Nabi tidak mengajarkan adanya ibadah-ibadah khusus. Adanya hadis ada 2 aja. Kalau tidak palsu, lemah, dhaif, maka tidak bisa kita jadikan sebagai landasan hukum Islam hadis yang lemah tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bishawab ya. Mudah-mudahan kita jauhkan ya diri kita dari kebid'ahan ya. Ingat ya, bid'ah itu ya bisa ya membuat amalan kita tertolak dan kita diancam oleh Rasul dengan neraka yang na'udzubillah min dzalik. Wa ila huna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi